Akhirnya, diputuskan pembelian LPG harus menggunakan KTP. Siap-siap di 5 wilayah ini untuk bisa mendapatkan tabung melon gas LPG menggunakan kartu tanda penduduk dan mulai dicatat siapa saja yang bisa membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera kehidupannya, diliputi dengan keceriaan dan kebahagiaan di tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, utamanya di dalam rumah tangganya yang menggunakan gas tabung melon 3 kg untuk mengelola makanan, nampaknya harus mengetahui ini agar nantinya tidak kaget jika dalam pembelian gas LPG menggunakan KTP. Dan tentunya bila aturan ini diterapkan, maka tabung gas hanya bisa dijual di tempat tertentu. Mungkin begitu ya teman-teman? Nah, kira-kira apa alasan pemerintah dalam hal ini Pertamina mengubah sistem cara penjualan tabung gas subsidi 3 kg ini? Dan daerah mana saja yang mulai memberlakukan aturan ini? Simak terus informasinya hingga tuntas agar teman-teman semua tidak gagal paham dan gagal persepsi. Namun, yang baru berkunjung dan menemukan channel Info Bansos ini yang selalu menyajikan berita aktual dan mendidik, agar tetap di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, dilansir dari media CNBC Indonesia, menyebutkan bahwasanya pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperbaiki skema penyaluran gas LPG 3 kg. Ini dilakukan agar konsumsinya bisa tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi. Nah, bagaimana upaya pemerintah agar gas LPG 3 kg bersubsidi ini agar lebih tepat sasaran? Nah, pemerintah akan menerapkan pemberian subsidi akan diarahkan menjadi berbasis penerima. Berbeda ya dari selama ini yang berbasis barang. Rencana kebijakan distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF 2023. Arah kebijakan subsidi energi pada tahun 2023 akan melanjutkan transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial. Tulis KEM PPKF yang diterbitkan Kementerian Keuangan pada bulan Desember 2022 lalu. Nah, teman-teman, bukan tanpa alasan ya pemerintah memberlakukan hal seperti ini. Transformasi subsidi LPG 3 kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang bisa mengkonsumsinya, sehingga hanya masyarakat miskin yang bisa menikmatinya. Ini sejalan dengan ketentuan pemberian subsidi dalam Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Selain masyarakat miskin, mengacu pada Perpres Nomor 104 Tahun 2007, subsidi LPG 3 kg juga diberikan pada golongan rumah tangga dan usaha mikro. Serta berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2019, LPG bersubsidi itu juga bisa dinikmati oleh nelayan dan petani kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2021, ada 82% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Persentase itu mencakup rumah tangga yang menggunakan LPG tabung 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg. Nah, teman-teman, bagaimana merealisasikan agar penerima lebih tepat sasaran? Jadi di sini pemerintah melalui Pertamina bersiap untuk mengimplementasikan pembatasan pembelian LPG bersubsidi ukuran 3 kg melalui aturan wajib pakai KTP. PT Pertamina Patraniaga, Subholding Komersial dan Trading PT Pertamina Persero tengah melakukan uji coba penyaluran liquefied petroleum gas atau LPG subsidi tabung 3 kg di 5 kecamatan di Indonesia. Adapun pembelian LPG 3 kg oleh masyarakat di 5 kecamatan tersebut tidak bisa lagi melalui pengecer ya teman-teman yang tidak terdaftar di Pertamina.
Pembelian LPG 3 kg hanya bisa dilakukan melalui penyalur atau subpenyalur resmi Pertamina. Hal tersebut diungkapkan Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Irto mengatakan, uji coba ini dilakukan untuk mencocokkan data pembeli LPG 3 kg dengan data yang disediakan oleh pemerintah terkait warga yang lebih berhak menerima subsidi. Irto Ginting mengungkapkan, data yang digunakan adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nantinya dari pencocokan data tersebut akan dievaluasi titik verifikasinya. Saat ini kami masih melakukan uji coba di 5 kecamatan. Dan itu pun yang dilakukan adalah pencocokan data antara data pembeli dengan data P3KE dari pemerintah. Nanti baru akan kita evaluasi titik verifikasinya, ungkap Irto kepada CNBC Indonesia pada hari Selasa 17 Januari 2023. Nah teman-teman, kira-kira daerah mana saja yang telah menerapkan uji coba pembelian gas menggunakan KTP ini? Uji coba skema penyaluran LPG 3 kg ini setidaknya dilakukan di 5 kecamatan yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, di 4 kota yakni Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang. Nah, saya ulangi, ada 4 kota yakni Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang. Namun, sangat disayangkan Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting tidak menyebutkan kecamatan mana saja yang sudah dilakukan uji coba. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini setiap pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi telah dilakukan pencatatan secara manual di dalam logbook. Namun ke depannya pencatatan ini akan dilakukan secara digital, masuk ke dalam sistem teknologi informasi atau IT. Sekarang kalau mampir ke pangkalan resmi ada logbook. Pembeli dicatat secara manual, nanti akan tercatat secara digital dalam sistem, ucap Irto Ginting. Lebih lanjut, Irto mengatakan, ini dilakukan agar penyaluran LPG subsidi 3 kg menjadi lebih tepat sasaran. Nah, teman-teman, apakah nantinya semua titik penjualan penyalur resmi dan subpenyalur resmi akan menerapkan hal yang sama? Sebagaimana dilaporkan bahwa pada tahun 2022, Pertamina pun sudah memperluas subpenyalur resmi LPG 3 kg sebanyak 22.000 titik. Dengan demikian, total subpenyalur resmi sudah tercatat mencapai 233.000 pangkalan di seluruh Indonesia. Subpenyalur sudah kita tambah dan perluas sebanyak 22.000 pada tahun 2022. Sehingga total subpenyalur sudah ada lebih dari 233.000 pangkalan, tandas Irto. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka ketidaktepatan sasaran penyaluran subsidi energi ke masyarakat miskin dan UMKM. Nah, seperti apa urgensi pengaturan baru penyaluran LPG Melon? Berikut penjelasan Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Squawk Box CNBC Indonesia pada hari Rabu 18 Januari 2023. Semuanya itu berawal karena tepat sasaran subsidi. Ingat ya bahwa subsidi gas LPG ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin dan juga untuk UMKM, untuk mendorong UMKM. Hanya saja betul bahwa dari hari-hari ini dan itu terus-menerus terjadi, ketidaktepat sasaran tinggi. Memang angka berbagai hal. LPMUI misalnya sampai tingkat angka ketidaktepat sasaran 40% lebih. Demikian juga Bappenas. Angka-angka di sekitar 40% ketidaktepat sasaran itu. Nah, demikian juga Departemen Keuangan dan juga di kami sendiri menengarai. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini mengenai pembelian LPG harus menggunakan KTP. Siap-siap di 5 wilayah ini untuk bisa mendapatkan tabung melon gas LPG menggunakan kartu tanda penduduk dan mulai dicatat pada logbook. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman punya.
Subscribe channel Info Bansos bagi yang belum berlangganan berita. Berikan komentar dan pertanyaan yang relevan. Bila ada, silahkan diketikkan pada kolom di bawah video. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.